Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'at sapil ummiyina rasulah yatluna alaihim ayatuna wa yujakihim wa yubasirul mu'minin amma ba'du. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan sekalian, mohon maaf lahir batin. Tadi malam Aki tidak mendongeng. Kenapa Ki? Aki ada dua kegiatan. Yang satu kegiatan dengan BKKBN Provinsi di Ledeng, di Selan Bacuri. Setelah itu malamnya ada undangan dari DPMD Kabupaten Bogor untuk diskusi dengan istri-istri kepala desa atau ketua tim penggerak PKK se-Kabupaten Bogor. Dalam perjalanan, setelah kita juga mampir ada Bu Popon di situ, nyuguhin makan di Sundam, rasa 3. Ya, Bu Popon itu dari Cianjur kan, baru pensiun beliau. Aki menuju Bogor di luar dugaan, mobil mogok. Aduh, sudah digini tetap mogok, jalan sedikit, mogok lagi, jalan sedikit, mogok lagi. Hampir Aki tidak sampai kepada kegiatan yang ada di Cipayung, ya, di Hotel Ayuda itu tidak sampai. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah Aki bisa bertemu dan sampai ke sana setelah maghrib, acaranya mulai 7:30. Jadi setelah itu Aki datangkan mobil dari Bandung dengan bara bengkelnya, semalaman ngurus mobil. Jadi mohon maaf ya, Aki tidak mendongeng tadi malam. Malam ini akan menceritakan yang dua kegiatan itu. Satu dulu ya, yaitu lagi-lagi Aki diminta untuk diskusi tentang Kampung KB. Kampung KB lagi. Saat ini aku berdiskusi dengan 2 orang tiap kabupaten ditambah dengan provinsi, yaitu satu adalah ketua IPKB. Ketua IPKB itu kan ketua perkumpulannya petugas lapangan tuh, ya. Petugas lapangan KB. Sedangkan satunya lagi adalah operator kampung KB di tingkat kabupaten. Kenapa Bi? Ki harus ngomong dengan IPKB karena Pak Agung ingin bagaimana langkah-langkah PLKB dalam meningkatkan dan mengelola kampung KB. Begitu ya, kampung KB. Jadi ini diskusi aplikasi begitu dengan Aki itu, karena nanti kan mereka yang akan mengelola secara utuh. Setelah diskusi ternyata ada beberapa hal yang tidak nyambung. Jadi begini, tidak nyambung itu antara yang ditugaskan dari atas disimak setengah-setengah. Apalagi kalau harus ditambah dengan inovasi, dengan daya juang. Menjalankan itu saja kelihatannya ini belum nyambung. Apabila pemahaman pengelola saja belum nyambung, apalagi kalau orang lain, terutama kepala desa. Itu ya, itu yang pertama. Misalnya dia membaca bahwa ada Inpres nomor 3, perintah ke sini, perintah ke sini, ke departemen ini. Tapi ketika ditanya apa tujuan akhir daripada atau pekerjaan prioritas daripada kampung KB itu, tidak ada yang hafal semuanya. Padahal itu kan berulang kali di Inpres 3 itu dinyatakan PPIK. PPIK itu adalah pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga. Ini belum nyampe ke sana. Jadi pantaslah kalau sekarang kampung KB yang dianggap bagus itu adalah yang pasang mural di pinggir-pinggir jalan, ada yang punya kebun, ada juga yang punya taman.
Taman Kampung KB itu yang dianggap bagus, atau yang punya PIK remaja dengan anggotanya lebih dari 100. Nah, kalau itu menurut Aki tidak pas ya. Sehingga Aki minta mari kita dalamin lagi. Yang pertama adalah sambungkan ya. Itu yang kendala pertama. Yang kedua, pada umumnya ini bagaimana kedudukan Kampung KB di desa. Ada yang nyeletuk di teorinya, nah kembali lagi ke teori dia ngomongnya, adalah salah satu Poktan. Maaf ya, yang namanya Poktan itu menurut hemat Aki yang pernah di kabupaten, pernah di kecamatan, pernah di desa, Aki itu dinas, Poktan itu adalah kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan itu kalau di pegawai negeri mah UPT, unit pelaksana teknis. Tidak ada UPT yang satu desa. Ya, UPT itu atau Poktan itu adalah bagian kecil dari pekerjaan desa, begitu ya. Yang kedua sebagian wilayah, yang ketiga adalah sebagian sasaran. Ini kan seluruh keluarga sasarannya. Nah, apakah itu cocok disebut Poktan? Ini Aki tidak tahu ke siapa koreksi ini. Apa kepada yang nyerita itu karena dia pemahamannya ke situ, atau Aki koreksi kepada pembuat kebijakan. Paham nggak membuat Poktan itu? Poktan itu aturannya bagaimana, kedudukan bagaimana, solusinya dan lain sebagainya bagaimana. Itu ya yang Aki obrolkan kemarin dengan teman-teman. Nah, kalau begitu, apa sekarang yang harus kita benahi? Aki kembali ya. Aki kembali bahwa kita awalnya, betul kan? Betul, kita awalnya itu akan melaksanakan step by step. Apabila sekarang sudah kebijakannya Kampung KB menjadi satu desa, tidak masalah. Tidak boleh ditentang itu karena perintah. Tapi kan pelaksanaannya bisa bertahap. Karena kita itu akan sentuhnya keluarga. Aki sampaikan kemarin juga. Apabila Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan mengurus individu yang sakit, jadi sasarannya individu. Apabila pendidikan mengurus anak sekolah dari mulai SD sampai tingkat tinggi, apabila dinas sosial itu mengurus orang-orang jompo, orang-orang miskin secara perorangan, kita ditugaskan adalah satuannya keluarga. Harus ketemu dengan keluarga. Kalau tidak ketemu dengan keluarga, ini apa-apaan kita. Itu ya, ramai kemarin diskusinya. Sehingga yang penting buat kita ini sekarang kembali lagi kepada awal-awal dasar. Memang banyak sekarang. Aki kan dari sono sini itu masukkan bahwa sekarang itu banyak yang bagai kerakat tubuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nah, bagaimana langkah-langkah PLKB-nya? Kembali ke awal. Datangi lagi tokohnya, hidupkan lagi keluarganya, laksanakan saresehannya, masukkan rencananya kepada RPJMDes dan lain sebagainya. Selama kita sewang-sewangan atau masing-masing, ini katanya masing-masing. Itu menurut salah satu ya diskusi Aki lagi makan dengan salah seorang dari Sukabumi begitu, dari Bekasi. Dia dengan keras itu kan katanya ini tidak mengganggu daerah. Ya karena orang itu mau diajak itu karena belum tahu. Itu saja. Tidak boleh kita bernegatif thinking. Yang negatif thinking itu jelek, melihat orang kacamatanya dengan hitam. Tapi balik lagi kepada kita introspeksi bahwa kita belum mampu memberikan motivasi, memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada orang lain. Gak mungkin. Di mana saja. Aki tidak menuduh di tingkat lapangan. Bisa saja itu terjadi di kabupaten. Bisa saja terjadi di provinsi. Atau bisa saja terjadi di pusat. Karena tentu saja begitu dinaikkan ke tingkat desa, Aki tanya ke adik Aki yang waktu itu mengelola, kenapa ini ke tingkat desa? Dek, katanya ini adalah dorongan dari 9 kementerian. Kalau kita mau kerjasama, kalau kita mau dibantu katanya di tingkat desa. Ternyata apa yang terjadi?
Aki tanya ke beberapa kepala dinas di tingkat provinsi, apakah bantuan Anda ada perubahan setelahnya ada kampung KB? Tidak, hampir menjawabnya. Tetap aja sesuai dengan targetnya dia, sasarannya dia. Apakah di situ ada kampung KB atau tidak? Tidak urusan dengan saya. Begitu. Masa oleh Aki disebutkanlah kepala dinasnya gak lucu. Ya, itu saja. Sementara karena hari Selasa juga Aki masih akan bertemu lagi dengan teman-teman dari lapangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.